pemberian makan ya, pemberian makan. Nah, untuk alatnya pasangin BT. Nanti kita dulu ini ya, pelak pengawas ya. Ada pelak pengawas, kalau kita mau pasangin BT, kira-kira pelak pengawasnya ditaruh di mana? Di dada ya, ini ya, di sini ya, bukan di bawah kepalanya pasien, bukan, tapi di dada. Ya, kemudian kita butuh lagi jeli, ini ya, jeli, ini pelumas, bukan yang budi loh ya, jeli, ikat, ya, terus kemudian ada penlight ada 10 cc, 10 cc ini, 10 cc, dan juga ini salah satu tim memakai ini, fungsinya untuk nutup selangnya NDB ya, lamp atau split 20 cc yang pastinya adalah selang NDB nasogastrik tube ya, singkatannya nasogastrik tube. Jadi kalau ada naso, ada gastrik, berarti rasionalnya masuknya lewat mana? Naso Hidung naso itu adalah hidung nasal. Setelah lewat hidung, kemudian setelahnya dia masuk ke lambung ya, namanya nasogastrik itu semua. Terus habis itu ada bengkok, nanti buat paru ini ada ensur yang harus kita pakai steril, kemudian oh ini pabrik ya. Kalau ada masker berarti tetap kita butuh gunting masker. Nah, jadi prinsipnya nanti pas pemasangan steril ya. Pas pemasangan steril. Prinsipnya pas pemasangan steril. Ini harusnya nanti posisinya semipolar. Tahu semipolar nggak? Tahu. Setengah duduk sudutnya berapa? 45. Setengah duduk sudutnya 45. Ya. Nah, ini kan nggak bisa. Paham ya nanti ya, semipolar ya. Ini harus semipolar. Tidak bisa sukinannya kayak gini. Ini harus setengah. Ya. Nah di sini itu kita lihat bahwa posisinya harus semipolar. Kemudian kenapa membutuhkan penlight? Nah penlight itu untuk ngecek lubang hidung. Lubang hidung kan ada dua, ya kan? Siapa tahu pasien hidung yang satunya itu banyak lendir, banyak sumbasan, mungkin ada sepet atau apalah kotoran ya. Nah itu kita bersihkan dulu, nggak usah kan dua-duanya yang kotor. Tapi kalau yang satu kotor ya satu bersih, kita bisa pakai yang hidung yang bersih. Jadi itu kenapa mau pakai penlight? Ya, untuk ngecek lubang hidung yang akan dipasang. Kalau cuma dilihat kayak gini, kan kita nggak kelihatan dalamnya, nggak kelihatan. Jadi kita harus pakai penlight. Penlight itu masih berfungsi di masing-masing. Harus pakai penlight, jadi dilihat apakah lubang hidung ini ada sumbasan
dikira aja. Oke, ini ya. Habis itu dari sini ditarik ke PE. Sebenarnya ada ukurannya sih. Ukurannya ada di 45. Ini karena dia kan pangkotnya kayak orang luar ya, tinggi ya. Jadi kamu nggak 45, kamu di atasnya sini jadi. Ya kan ukuran tubuh beda-beda. Semakin dia panjang tinggi, otomatis lambungnya juga. Iya, kalau kecil rasional loh. Kalau dia kecil mungil ya, anaknya kecil mungil ya nggak 45, paling dia naik lagi. Jadi kan pangkotnya kayak orang luar. Dia patokannya biasanya sama angkotnya kok 45 gitu. Jadi tarik sampai sini. Dari sini ya. Dari puncak hidung ke sini. Nanti tandai ini, tangan mau tandai. Kemudian dari sini ditarik ke bawah. Nah, nih. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Nah, oke, nanti kita mau masukkan selangnya ini masuk ke lubang hidung. Nah, ini yang bawahnya jangan lupa kita mau masukkan harus di klaim dulu. Mau bawa klaim dulu ya boleh. Siapa yang nggak bisa buka klaim? Bisa apa? Latihan ya. Buka klaim tangan satu. Siapa tahu itu? Siapa tahu kok dia latihan ya. Kalau ada temennya nggak masuk diajarin. Ya, pakai klaim yang dikunci itu bukan hijau-hijaunya, tapi ini ujungnya dikit sini, ini loh bawahnya hijau-hijau. Nah, ini udah udara nggak akan masuk. Ya, baru nanti kamu siap untuk memasukkan ini nggak apa-apa bawahnya on kan aja nggak apa-apa ini. Kan ini akan nyenggol baju kasur loh, nggak masalah. Yang penting ujungnya ini yang tadi sampai PE tadi kita usahakan untuk steril. Ya. Oke, mau menanyakan dulu ini. Ya, ini kalau yang dari SMK ya sudah praktek ya. Enggak. Ini dari SMK. Ada loh. Ada loh ya. Nah, kondisi gaji harus barengan ya. Kebutuhan nutrisinya nggak bisa lewat mulut, akhirnya dia lebih bantu nutrisinya masuknya lewat hidung. Dan nutrisi harus masuk, bukan hanya lewat pembuluh darah. Nutrisi kan bisa masuk lewat infus ya, bisa. Kamu kalau lihat infus warnanya merah, itu mecobalamin, itu nutrisi, vitamin ya, lewatnya infus. Tapi apa yang cukup nutrisi lewat infus, ya kan? Sini kan kering loh, otomatis loh. Padahal di sini ada gangguan menelan misalnya ya, menelan pasiennya harus tetap masuk walaupun makanannya cantik ya. Dan
pemberian makanan ini nanti berarti makanannya BUMN-nya itu bukan makanan yang nasi padang mereka ya. Jadi makanannya adalah bukan nasi, susu. Ya, susu. Biasanya susu sih. Susu atau kalaupun ada sari kacang hijau itu benar-benar yang dibuat halus banget, lembut banget kayak air. Kadang kalau sari kacang hijau pasti ada ampasnya ya. Nah, tapi kalau di rumah sakit walaupun itu judulnya sari kacang hijau tapi dibuat lembut sekali kayak susu. Ya, jadi langsung dimasukkan lewat selang. Oke, ini pasiennya sadar kondisinya, ya. Pasiennya sadar dengan dia gangguan menelan sehingga dibutuhkan bantuan yaitu pemasangan nasogastrik tube ya di pasien. Yang pertama kita pastikan orientasi tetap ya. Assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu gitu ya. Kamu perkenalkan kamu siapa? Saya Isma, saya perawat yang menjaga shift pagi hari ini. Dan tujuannya di sini adalah saya ingin melakukan pemasangan selang. Ya, kalau NDT pasiennya kadang nggak paham NDT itu apa. Pemasangan selang pada hidung yang nanti ditujukan ke lambung, Pak, Bu. Terus kemudian kamu cek dulu identitasnya pasien. Bapak boleh perkenalkan nama bapak siapa, nama ibu siapa, dia sebutkan namanya, sama tanggal lahirnya kita cek dibilang identitas. Oke, sudah sesuai. Kemudian kamu sampai nanti diulang lagi kamu mau ngapain. Kemudian tujuannya apa berarti masang NDT memenuhi kebutuhan nutrisi. Karena memang kemarin data rekam medis terakhir menyebutkan bahwa ibu mengalami gangguan penuaan, ya. Terus kemudian setelah itu prosedurnya nanti ibu yang pertama kan saya cek dulu ya bu lubang hidungnya. Nanti kalau misalkan ada kotoran ataupun ada yang menyumbat, nanti saya bantu sebentar untuk membersihkan. Kemudian setelah itu baru nanti saya akan persiapkan untuk memasukkan selang. Ibu nanti pasti ada rasa tidak nyaman ya bu, pasti ada rasa. Kamu sampaikan aja pasti ada rasa tidak nyaman. Tapi ibu nanti mohon ikuti instruksi saya. Jadi nanti ketika pasien suruh ibu untuk menekan dia kepalanya ekstensi ya biasanya ya. Kalau udah enggak itu ya kamu itu ya pakai kamu bilang jangan sedikit ya bu kepalanya gitu ya. Terus habis itu nanti kalau saya suruh untuk menelan, ibu langsung menelan ya bu selangnya. Nggak sakit nggak? Kalau sakit iya, tapi kalau yang nggak nyaman iya. Jadi tahan sebentar ya bu ya. Kalau pasiennya sadar. Jadi kamu harus afirmasi positif. Jangan sampai pasien takut. Ya, jadi takut pasti ada. Tapi gimana caranya afirmasi positif sama pasien agar pasien itu tetap tenang. Kalau orang cemas tidak tenang itu sulit kamu melakukan tindakan apapun. Besok, nah apapun itu, kamu mau melakukan TTV aja simpel, pasiennya cemas, takut, dia kamu menensi, pasien gelisah, minuman dan sebagainya, terus pokoknya ngomong nggak karuan dan sebagainya, tangannya sobat terus gelisah, gimana mau kamu menensi? Nggak bisa. Ya, jadi pastikan dulu pasien tenang, tidak bisa, kamu siap untuk melakukan itu ya. Nah itu seperti itu tadi prosedurnya. Nanti ketika selangnya sudah masuk ke lambung ya, nanti akan kita cek apakah sudah betul masuk di lambung nanti dengan menggunakan alat namanya sebagainya. Nanti kurang lebih waktunya 10 sampai 15 ya. Terus kemudian kalau sudah selesai, kamu sampaikan tujuan prosedur, kamu sampaikan itu gimana bu, sudah siap belum? Ya, kalau ibu sudah siap kita lakukan tindakan. NDT-nya baru kita nanti pakai handphone steril ya. Pasien di
diposisikan semicolor ya. Privacy ditutup ya. Ya, tutup. Ya. Tetap privacy ditutup. Ini bisa dilakukan di rawat inap, bisa dilakukan di ICU, bisa, HCO bisa, UGD bisa, dimanapun bisa. Oke, pasiennya disiapkan, sisanya dibuka ya, sisanya dibuka, posisikan semi polar ya, polar ya, polar ya. Terus kemudian kita izin ya, saya kalau pengawas ya Bu ya, tidak ada ya, nanti siapa tahu ada muntah ibu ya, nanti bajunya nggak kotor. Ini kemudian kita cek dulu ganggunya pasien. Ibu izin, saya cek dulu ya Bu, lubang hidungnya ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, yang ini bersih. Ya, setelah itu yang mana alhamdulillah juga bersih. Jadi kalau bersih ya Bu, ini ada sama satu lubang hidung yang mana. Ya, karena ada dua, tapi jangan kamu masuk itu. Taruh aja ya. Ini kalau bersih nggak ada kotoran ya oke. Kalau ada salah satu lubang hidung yang oke. Kemudian kita sudah siapkan, ini sudah siap alatnya. Kan itu nanti untuk pemberian makan ya. Kita siapkan dulu. Nanti kan kita butuh jeli ya. Jeli nanti kita mau mau oleskan di selangnya ujungnya. Itu cukupnya aja kita taruh di kasa. Ini kasa. Satu aja kasanya. Secukupnya aja. Satu apa ya? Satu pencetan itu sudah cukup. Tidak usah banyak. Yang penting kolumasi. Dan kolumasinya nggak perlu sampai bawah selangnya sampai ujung yang hijau-hijau nggak sampai situ ya. Paling ujung 10 cm lah ya. Kamu masih. Ini sudah kita siapkan. Kita pakai spek ya bisa untuk menutup lubangnya ya bisa, nggak masalah. Nah ini kita keluarkan. Nah ini kan sebenarnya steril tuh ya. Taruh misalkan di bak instrumen ya, steril. Jadi kita nanti sudah pas ngambilnya. Di dalam, nah nanti kita pakai ya. Kita ganti.
aja ya. Ya. Oke, kemudian setelah itu kita kasih jeli emas ya. Nih ya. Dikasih ujungnya aja kurang lebih ya 10 cm lah ya. 10 cm dilumasi, nggak usah sampai bawah. Dilumasi. Kenapa kok harus dilumasi? Biar licin. Kenapa nggak langsung aja dimasukin? Mengurangi rasa Sakit. Iya benar. Oke ya, kita mulai masukkan perlahan ya. Perlahan tapi nanti pas sudah mulai masuk segini 10 cm ini kamu nggak cepat. Karena kalau nanti alon-alon serius sakitnya itu sakit nggak nyaman gitu, bukan sakit yang nyeri ke saya enggak, tapi nggak nyaman ada benda asing di dalam tubuh gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan di lubang hidung sebelah kanan. Bismillah ibu nanti ini sudah mulai saya masukkan ya. Nanti ibu relax dulu, tarik nafas panjang dulu bu. Pasti relax dulu. Nanti saya akan kasih aba-aba. Ibu nanti ini ya bu, nelen ya, nelen ya. Tapi nanti kalau saya kasih aba-aba baru ibu nelen. Ini kepalanya diekstensikan ya bu. Apa namanya? Ganak ya. Kepalanya enggak nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya bu, putar. Ayo bu, telan bu. Habis telan, ini kepalanya jalan lagi, tapi agak gini ya di sini. Fleksi. Fleksi, tapi kamu belajar menunggu. Ibu, bu. Ibu sambil telan bu. Sambil kamu lihat batasnya tadi. Batasnya ini jangan sampai kamu masuk. Batasnya. Jok bareng bro. Ini ya. Petelak bro. Juga ini. Sampai pasti tandanya tuh. Ada tandanya tuh. Oh, sampai sini. Oh ya. Ya. Oke. Kemudian jangan langsung difiksasi pakai plester. Yo nek iki masak bener, nek mau beli paru-paru nih. Bisa jadi. Ya, jadi kita harus ngeceknya pakai kalau udah kayak gini angkat aja lah apa ya. Pakai stetoskop. Ya. Nah ini lubangnya ini kasih ini speknya kasih udara dulu. Ya. Kemudian ditutup, ya coba copot saya udaranya dulu. Ya. Taruh nah ini baru dilepas. Jadi jangan sampai udara masuk. Nah ini kasih udara dulu, jangan lupa ya. Jangan sampai kamu narik udaranya pas posisinya udah kepasang kayak gini. Kok nanti isinya belum kabeh ya. Jadi kamu pas posisi mau masuk ini ditepuk dulu. Pakai kamu tepuk gini manual kayak gini juga boleh. Atau kamu kalau ada kan yang diklek. Tepuk gini boleh. Nah ini kan dicepit toh. Nah ini kan Sal. Apa ya? Oh balik. Tepuk gini ya. Ya gini atau nanti pakai klek. Oke, kemudian kita mau cek nih. Kita mau cek ya. Ini pantung sama seperti itu. Ya, jadi nak tahu gimana nih? Di atas. Lihat. Kan tujuannya endingnya mau gimana tuh selama lagi?
belum. Bisa jadi itu salah masuk. Bisa jadi ini stetoskop belek ini orang pas. Berarti sekali lambung. Perlu nggak diulang? Boleh. Caranya saya nggak yakin ini bukan di mana di lambung misalkan. Ya, sama kayak tadi ini di klaim dulu kalau mau jemput jangan ini di klaim atau misalkan kamu manual ini harus gini ya. Ya. Ini kan cuma nih sama ya. Dan dikasih dulu ulangi sama. Boleh. Atau sebenarnya bisa sih di atas air ya. Kayak kau kecil ya. Agak kau kecil ya. Nah ini beri lagi di atas lambung. Pasti itu bener lambung itu kok lambung ini gitu nah. Lagi sekali lagi ya. Nah, tapi cepet aja. Ini nggak murni, ini kan murni. Tapi langsung. Gitu ya. Nanti akan bunyi di kalau kan ada bunyi belum. Ya. Atau ada cara lagi sebenarnya. Satu lagi ada cara. Misalnya, jika supaya kamu jelek ya. Nih, supaya kamu jelek. Ini diisi air, tuh diisi air diisi. Gerakan bak-bak setengah ya. Habis itu ujungnya ini kan. Nek mah nyopot pokoknya jalani mbok klem. Ya, ini kalau nyopot apa ini bolong. Udara sini dia akan masuk ke sini menuju ke lambung. Pasti nek kamu bolong. Ya, jadi harus ditepuk kayak gini. Setiap kamu mau ngambil sesuatu di selangnya yang masuk di dalam tubuhnya pasien. Copot. Nah nih, sebelum kamu masukkan ke air ini ditepuk sih. Tepuk sih dan pastikan nyemplung sih. Apa nyemplung ya? Masuk. Ya, pastikan ujungnya ini masuk ke air, baru klemnya ini kamu buka. Nah, kalau masuk paru-paru, berarti ada apa? Bukan, maksudnya ada apa di sini? Berarti ini bukan masuk di lambung, tapi masuk di paru. Tapi kalau nggak ada gelembungnya, oke, berarti ini sudah benar masuk ke lambung. Karena kesalahannya hanya ada dua. Kemungkinan salah yang ada satu yaitu masuk paru, ya. Oke, aman. Oke, klaim lagi, dan kemudian kita kasih spek. Gak usah ditarik lagi kan tadi sudah dicek. Nah, ini sudah mengunci kan ya. Udara tidak akan masuk. Sudah gak usah langsung klaim karena ini udara sudah tidak akan masuk. Oke, terus ini biasanya kok ini belum selesai nih, ya. Selesai nanti kan resiko untuk tarik kalau nah pamrih pasiennya pas bisa tarik bisa. Nah, kalau pasien bisa ini di restrain ditarik pasien. Karena ditarik di pinggirnya ini loh, pinggirnya sentral itu ditarik. Kalau pasien bisa resiko untuk dia nyabut sendiri, nyabut infus sendiri, nyabut kafe sendiri. Jadi ya pasien pintar ya nyabut dia. Ya kan gitu kan itu konsepnya. Jadi kalau bisa dia pasti ditarik. Ya. Nah, oke, kita mau plaster dulu. Ini ya. Bisa sih. Gampang aku bilang. Enggak ada. Aisyah ini map ya. Ini ya. Kesana
Nanti ini plasternya sering diganti karena cuma satu printer berkeringat ya. Nah itu jadi sering diganti selangnya ini. Bisa jadi satu sheet sekali aja kalau ininya kalau dia naik sudah nggak melekat diganti. Oke sudah. Nah ini sudah selesai. Jadi kita rapikan pasiennya. Ibu ini sudah selesai pemasangan NBT-nya ya. Jadi nanti setelah ini apa? Lanjut aja MPL-nya adalah memasukkan makanan cair. Oke, berarti alatnya apa tambahannya? Squid 50 cc. Ini untuk makanan cair. Oh, ini kok bilang cair apa ya? Cek dulu. Oh itu. Oh iya. Nah, oke. Jadi untuk bilas ini makanan cair, ya. Makanan cairnya adalah susu. Alatnya simpel, lebih simpel lagi. Tambahannya cuman apa namanya? Ya pastinya susu. Satunya adalah air. Airnya air putih loh ya, air putih. Ya, kemudian adalah PET 50 cc. Oke, ini pemasanannya kita ambil dulu, kita ulang dari awal ya. Squid. Nah. Ini untuk prosedurnya, kalau tadi posisinya semi-collar tetap ya, posisi adalah semi-collar tetap ya. Oke, untuk pas orientasi, jadi misalkan ini kan sudah selesai nih kita bikin. Nah, jadi kita taruh sini di sampingnya tempat ini di pasnya. Nah, di atas ini. Kemudian kita RTL-nya adalah memberikan makanan cair. Dan makanan cair itu yang pastinya adalah yang benar-benar halus, ya, tidak ada tekstur sama sekali karena dia masuknya adalah lewat selang. Kalau ada tekstur, takutnya dia akan nempel-nempel di pinggir-pinggir selang jadi menyumbat. Jadi memang harus benar-benar halus kayak air, ya. Jadi tidak boleh ada yang genjel-genjel itu tak boleh karena lihat aja selangnya cuma segini. Oke, untuk tujuannya memberikan makan nutrisi berarti apa? Ya memberikan nutrisi ya. Kalau tadi kan membantu dalam memberikan nutrisi ke pasien. Nah untuk selanjutnya, nanti posisinya juga sama ya, semi collar ya setengah. Jadi kita langsung aja. Kalau ini prosedurnya adalah bersih ya. Tadi orientasi sudah, tujuannya berarti untuk memberikan nutrisi. Prosedurnya adalah nanti ibu saya akan posisikan ibu setengah duduk ya. Saya posisikan setengah duduk, kemudian setelah itu nanti untuk selangnya ya nanti saya akan aspirasi dulu. Aspirasi itu adalah tarik ya. Saya akan tarik dulu. Nanti akan saya lihat isinya, cairannya. Kalau benar itu di lambung tidak berubah, jadi otomatis ada cairan lambung. Nanti kamu observasi juga cairan lambung yang keluar lewat hidung semua warnanya apa? Bisa jadi warnanya hijau, bisa jadi warnanya kuning, bisa jadi warnanya merah. Kalau warnanya merah gelap, itu berarti ada perbedaan saluran cerna. Nah, itu lapor sama dokter nanti. Kalau warna hijau, hijau sama ya. Kalau warnanya kuning keruh, jadi bisa jadi ada infeksi juga di situ, ya. Tapi tidak sampai ada pada. Oke, ini sudah siap nih, bersih ya, bukan steril ya, bersih. Kemudian alatnya lebih simpel karena ini nanti nggak usah pakai apa namanya kurek. Ini pokoknya ininya diambil, kita hanya tutup ininya. Oke, posisi semi collar ya, pasiennya kita ambil selangnya, kita pakaikan selak dulu. Permisi
kira nanti biar kalau ada muntah ya nanti banyaknya dia tidak kotor. Oke, kemudian ini makanan ini kita bilas dulu ya. Oke. Oke apa? Tapi nanti kita cek dulu isi lambungnya. Nah, jadi kalau sudah kita pasang penalas, kita ambil dulu cairan yang ada di sini ya. Caranya kita tarik aja. Tuh, jadi nggak ada apa-apanya. Bedanya kayak makan hijau, Berarti ada di sini kok. Tapi kalau memang beneran ada ya. Oke, ini warnanya hijau ya. Oke, warnanya hijau. Kita kembalikan lagi pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, sudah. Kemudian kita siapkan lagi. Kalau mau ngecek ulang nggak apa-apa, pakai stetoskop. Ya, pakai stetoskop. Kemudian habis itu ini diambil dulu, isi udara dulu dimasukkan, dengerin pakai stetoskop, ini ya, itu belum disini ditekan. Jadi mau ngecek dulu seperti itu dulu, ya. Walaupun itu enggak, itu ini seharusnya perawat sendiri. Oke, ini kemudian kita ganti ya, menutup klep ya. Jangan lupa ketika mau masang spring itu kita tutup dulu ini. Kan suka pakai klep tuh ya. Ini ya. Nah, ini klep. Ini klep karena memang ini fungsinya untuk udara biar tidak masuk. Klepnya simpan dulu. Ini masukkan, jangan lupa ditekuk ya. Ini kamu nanti besok kalau ujian, ini kayak kamu nggak tekuk kayak gini, langsung buka kayak gini, wes ujianmu sudah kayak. Ya fatal. Kayak gini gimana? Udaranya bisa masuk. Pasien itu tidak kembung, tapi perawat yang kurang paham. Akhirnya pasien yang kembung, entah dia tentu, entah dia sudah kayak kembung ya. Ini jangan lupa ditekuk gini, baru dimasukkan. Nah, dimasukkan kayak gini pun juga harus ditekuk. Kenapa? Ini belum udara masih bisa masuk. Kecuali berisi air, berisi makanan cair, apa-apa ya. Yang pertama, kita kasih dulu air matang. Jangan dulu pakai susu. Air matang jelas selangnya ini, biar nggak ada sumatan. Deketin ya. Ini kita sebenarnya ada ukurannya ya. Jadi nanti kita masukkan. Yang pertama air matang dulu 50 cc. Habis itu adalah makanan cair. Kurang lebih adalah yang bisa masuk itu 200 sampai 400 cc. Tapi nanti saya nggak akan masukkan sebanyak itu, ya. Karena saya lihat tadi lambungnya pantung itu cuma kecil, tapi ya jadi dua, ya kecil banget. Jadi nanti mungkin saya masukkan makanan cairnya cuma 50 cc. Habis itu dibilas ulang pakai air putih, yaitu 50 cc. Jadi saya masukkan totalnya nanti adalah 150 cc. Sebenarnya total yang bisa dimasukkan adalah 200 sampai 400 cc. Itu sama airnya, nggak hanya makanan cair. Makanan cair itu paling cuma sak gelas apa ya? Sak gelas teh, gelas teh. Oh ya gelas teh. Gelas oranye itu loh teh. Nah, itu. Dua nih. Neng rumah sakit itu sama gitu. Ya. Atau bahkan ada yang gelas bimbing. Tahu gelas bimbing? Gitu. Jadi sekali pasien masuk itu kurang lebih gelas bimbing itu kalau nggak salah 250 cc ya. Jadi kurang lebih makanannya masuk 250 plus di gelasnya 50 pertama 50 di akhir. Jadi kurang lebih 400-an ya. Jadi misalkan 300 berarti tambah 50 tambah 50 tambah 100 sekitar 400-an. Atau misalkan 250 tambah 100 ya kurang lebih 350. Oke, ini gini dulu kita masukkan cairan sebanyak 50 cc. Masukin beneran. Nanti kalau sudah kamu praktek lambungnya diambil ya, dibuang airnya. Iya Bu. Oh, taruh mana dulu kok? Jangan lupa lo airnya ambil lo. Nanti soalnya baru. Iya Bu. Nanti airnya yang
jadi diambil arti setiap kamu masukkan selesai praktek, ya lambungnya ini diambil diputar, diambil dibuat 50 loh ini 50. Nah ini dulu, habis itu kita tinggikan karena kan gaya gravitasi ya. Habis itu biar dia turun di jangan sampai habis bis karena udara bisa masuk. Oh, nah ini ya, tuh sisakan dikit aja, jangan sampai kosong ya, dikit. Kemudian kita ambil makanan lainnya, susu sama ya, dan disambi jagongan sama temannya ya, karena kalau kamu konsentrasinya kurang bisa jadi bablas airnya, udaranya bisa. Ini makanan cair ya, kemudian tinggikan sampai nanti di bawah, jangan sampai habis. Wow, ini bisa dikit nggak apa-apa, plus minus nggak apa-apa, nggak usah terlalu dikit banget, pas dulu nggak apa-apa, plus minus bisa ditoleransi. Nah ini dikit loh, dikit, yang penting udara jangan sampai masuk. Ini yang bablas. Kalau ini makanan cair, susunya warnanya putih, sesuai dengan makanan yang kamu masukkan. Nah ini fungsinya untuk bilas biar selangnya bersih. Jadi dibilasnya di awal dan di akhir. 50 cc. Nah ini kemudian ditinggikan lagi. Bu permisi ya Bu, saya bilas dulu biar selangnya bersih. Nah ini terakhir diambil, kemudian kita ganti menggunakan ya. Ini kalau ada cairannya sedikit, kalau ada udaranya bisa kamu ambil. Nah gitu ya, biar nanti udaranya nggak masuk ya. Kemudian ini kalau ada udaranya pasti ada gelembung ya. Nanti kamu bisa lihat di sini. Kalau udaranya dikit ya kamu ambil dikit nggak apa-apa, karena isinya kan ini udah cairan ya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah, dekatnya media. Oke, sudah. Ini kita rapikan alatnya. Observasi kalau dia mau muntah ya, dan langsung ditinggal ya. Observasi kalau dia mau muntah. Ibu, nggak apa-apa ya Bu perutnya ya. Dia mau muntah enggak Bu? Enggak. Ditanya seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian kita rapikan letak pengalasnya dan dibiarkan di aja selangnya, dibiarkan begitu. Sudah selesai. Lalu tangan dilepas ya, pasiennya dirapikan ya, pakai selimut dirapikan. Kemudian kita sampaikan apa di ATL-nya sambil tangan ya. Ibu sudah selesai, alhamdulillah. Ini tadi pemberian makannya ya Bu ya, makan cairnya. Terus habis itu apa? Alhamdulillah nutrisinya juga sudah masuk dan saya jelas tadi untuk cairan di dalam lampu warnanya hijau ya Bu ya, masih tahu. Tuh, kemudian apa yang mau dilakukan nih? Bacakan dulu lanjut. Mau ngapain? Di sini. Mau ngapain? Dari yang ini loh, yang lain. Hah? TTP? Itu juta umat. Kalau ini lain itu apa kira-kira? Hah? Oh, ya orang izin bisa ya bisa nih. Kan dia otomatis di bahasa NBT kan daily activity-nya kan pasti terbatas ya. Boleh, kamu nanti sore ini yang saya bantu untuk membersihkan ini ya mulutnya ya Bu ya, orang izin ya Bu. Oke, nah, tapi kan dia otomatis terbatasan, nggak mungkin bawa kayak dibawa ke kamar mandi. Gitu ya. Dia pasti dia tiduran di tempat ini dulu. Kalau pasang NBT dia bed rest. Dia nggak mungkin jalan-jalan bawain pasti dari bed gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada Bu. Ya, kalau pasien yang tidak sadar tadi kan waktu mau masuk sekolah, kalau pasien sadarnya suruh jalan. Enggak usah, nggak perlu lipan sama kita aja.
itu bukan udaranya cukup. Kalau kamu ngomong makan, ngomong kesedak loh. Iya. Udaranya bengkak, akhirnya masuk. Kalau makan, jadi ketika pas kayak gini posisinya, kita ekstensikan dulu sedikit aja, gitu. Habis masuk kurang 10 cm, kilo-kilo loh, kan selain itu masuk dalam ya, bisa ini ya. Kurang lebih ya 10 cm, ya. Kita menunjukkan sedikit, kilo ya, sedikit aja, ya. Kemudian nah ngeceknya di akhir, karena kesalahannya hanya masuk di paru-paru, karena saluran nggak sampai masuk mana-mana. Karena epiglotisnya ketika dia buka, bener kan? Itu kan arahnya ke saluran dan jadi epiglotisnya itu bentuknya buka. Ya, pada saat posisi dia buka kan nggak bisa kalau pasiennya tidak salah jalan, kamu suruh pasiennya nggak salah jalan.